Apalagi kita diberikan taufik oleh Allah bisa menghadiri daripada haul ya Abuya As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, yang mana beliau adalah seorang yang memiliki pangkat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau memiliki derajat yang sangat tinggi. Beliau bukan hanya sekedar wali, hadirin, bukan hanya sekedar walinya Allah, tapi beliau yang membuat wali. Ya, jadi murid-muridnya itu bukan hanya para ulama, tapi juga walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini semuanya berkat daripada usaha Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ya, semoga Allah Ta'ala angkat derajat beliau. Ya, kita lihat sekarang, ya, pondok pesantren kalau bukan murid beliau, murid-murid beliau. Masya Allah. Ya, karena keberkahan beliau, di samping keluarganya Nabi, cucunya Nabi, alim. Ya, alim, kaya raya, dermawan. Ya, semuanya lengkap. Masya Allah lengkap beliau. Ya, sehingga kita nyebut namanya orang mulia itu ya, datang daripada keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen dapat berkah mereka. Ya, kalau kita nggak kenal, malam hari ini kita semuanya mengenang beliau, kita dikenal sama beliau. Ya, dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Aidrus Al-Habasyi, beliau mengatakan wali idza da'ait yahdur. Ya, karena wali itu kalau kita sebut namanya dia hadir bersama kita. Ya. Dan bahkan ada para wali yang dijuluki mereka itu mendapatkan gelar ahlud dark. Ya, apa ahlud dark? Ahlud dark ini adalah wali itu kalau kita sebut dia hadir, ya, membantu, ya, bukan dia yang memberikan, bukan. Ya, ada orang sekarang anak nggak mau, ya, syirik, ya, nggak apa-apa. Ya, yang nggak mau, dia yang rugi. Ya, kita tidak minta kepada mereka. Ya, kita tidak pernah minta kepada mereka, tapi berkat, ya, berkat pangkat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mempermudah, ya, mempermudah daripada apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bilang, kita sebut, ya, dan di antara para wali yang dijuluki ahlud darq itu adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ya, dan beliau Abuya Sayyid Maliki ya adalah orang yang sangat cinta dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, sampai-sampai kami dengar ya, dari guru-guru kami, murid beliau ketika kami belajar dulu di Darul Lughah wa Da'wah. Ya, banyak kita dengar cerita tentang beliau. Abuya Sayyid Maliki itu punya ziarah khusus ya kepada Sayyidah Khadijah. Ya, bahkan beliau setiap malam Jumat atau hari Jumat beliau ziarah ya kepada Sayyidah Khadijah. Cintanya begitu besar. Ya, kita juga semacam itu. Seberapa besar cinta kita dengan mereka, orang-orang yang punya kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laqad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraqad dzikra tula umrihi wal kutuba baka ulailatihi sajjadu khalwatihi yasta'dibu ta'ba lahu ishtighalun min khaufi malikihi yasta'dibu ta'ba, katanya Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Beliau mengatakan, dan orang-orang itu sekarang udah banyak pergi, ya. Orang-orang yang alim, semakin zaman semakin mereka tidak tampak, bukan tidak ada, ya, bukan tidak ada. Ya, tetap mereka wali, tetap orang-orang soleh tetap. Cuman kita semuanya yang tidak bisa, ya, tidak bisa memandang mereka dengan pandangan. Kenapa? Karena anak dekat sama dia. Oh, anak udah biasa majelis sama dia. Oh, anak, katanya Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, lau sadaqal murid ma'asyuyukh la wajada syuyukh indal abwab. Kalau kita benar-benar pengen nyari guru mursyid yang sebenarnya, yang menyampaikan kita kepada Allah, para hadirin, di depan rumah pintu ente dapatin. Tapi karena kita sudah nggak apa-apa, setiap hari anak udah sama dia, anak ngopi sama dia, biasa. Ente kira wali itu nggak ngopi juga? Sama seperti kita, tapi mereka kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sebab ibadah dan ilmu mereka. Maka dikatakan bahwasanya lahum minat taqwa ajaluz zinah. Takwa mereka besar di sisi Allah. Ya, Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki mungkin nanti diceritakan oleh Ustaz Abdullah karena beliau muridnya langsung. Beliau melihat sejarah hidup. Mereka punya ketakwaan yang sangat tinggi. Bagaimana ya Abuya takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dunia itu ngikut, hadirin. Ya, dunia yang kita tahu Abuya Sayyid Maliki, kita dengar cerita beliau itu semuanya yang terbaik. Bajunya baju termahal, mobilnya setiap ada mobil baru beliau pakai mobil baru. Ya, padahal beliau nggak kerja, secara zahir nggak kerja. Kita setiap hari baru bangun kerja sampai malam tetap yang pakai motor Supra aja. Ya, kenapa? Karena kita semuanya tidak tunduk kepada Allah yang punya dunia. Ya, kita tunduknya kepada dunia. Allah bilang ya dalam hadis qudsi yang sering kita dengar, Allah bilang sama dunia, ya dunia, man khadamaki fakhdumi. Ya, man khadamani fakhdumi wa man khadamaki fastakhdimi
Wahai dunia, siapa orang yang tunduk dengan aku, kamu tunduk dengan dia. Ya, dan siapa orang yang tunduk denganmu, maka perbudaklah dia. Sampai sekarang Ramadan orang banyak ninggalkan puasa. La ilaha illallah. Ninggalkan puasa karena sebab kerja ente berapa dapat uang? Puasa yang ente tinggalkan, yang kita tinggalkan di bulan Ramadan, walaupun kita ganti 1 tahun penuh katanya para ulama, tidak akan memenuhi ya daripada kewajiban kita puasa 1 hari di bulan Ramadan. Ya, katanya Sayyidil Habib Umar kemarin beliau mengatakan bahwasannya dalam satu kalimat hikmahnya ketika rohah beliau mengucapkan di bulan Ramadan umat Islam ini jangan bingung, jangan bingung. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan apa? Rezeki. Suatu rezeki yang tidak diberikan selain daripada bulan Ramadan. Enggak usah khawatir. Sehingga sampai bukan berarti kita nggak kerja, ya kerja. Maka dari itu kalau bisa jauh-jauh hari itu sudah disiapkan hadirin. Kita kerja 11 bulan, tabungin setiap hari 20.000, 10.000, 50.000. Untuk apa? Untuk libur total di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bulan yang Allah persiapkan bakal kita umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jangankan kita semuanya lalai kepada Allah. Jangankan kita lalai sama Allah di bulan Ramadan. Ya, katanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mengatakan wa yukrah lana fihi katsirul kalam. Orang yang banyak kathir kalam, yang banyak berlebihan di dalam berbicara di bulan Ramadan. Ada orang begadang di bulan Ramadan. Ngapain baca Quran? Enggak baca Quran, main domino, main gaplek. Ya, ngomong, jangankan kita seperti itu. Ngomong berlebihan aja makruh hukumnya hadirin. Ya, makruh itu apa? Makruh itu enggak haram, tapi makruh itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomong berlebihan di bulan Ramadan aja dilarang, apalagi orang nyetel dangdut sekeras-kerasnya. Gak peduli dia. Mau Ramadan, mau enggak. Yang punya rutinitas, dengar dangdut, dengar ini, tetap berjalan. Gak peduli dia dengan tamu Ramadan. La ilaha illallah. Ya, kita jangan jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah orang-orang yang terlaknat. Siapa mereka? Man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Mereka adalah sekelompok orang yang mereka telah bertemu dengan bulan Ramadan tapi dosanya enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jangan kira Ramadan ini hanya ada berkahnya, jangan. Tapi Ramadan ini juga ada laknatnya. Sehingga Nabi Muhammad itu sering hadirin berdoa kepada Allah. Allahumma sallimna min Ramadan, wa sallimna min Ramadan. Nabi selalu bilang, ya Allah selamatkanlah kami daripada bulan Ramadan. Dan selamatkan Ramadan daripada kami.